Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji yang maha tinggi, sanjungan yang maha agung, kita persembahkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha esa. Karena berkat taufik dan hidayahnya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pantas kita peringati oleh para kaum wanita atau kaum ibu pada khususnya, dan umat Islam pada umumnya, dalam rangka memuliakan dan menyatakan terima kasih kepadanya. Karena selama hidupnya, beliau telah mencurahkan segenap jiwa raganya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kesesatan, kegelapan, dan kebodohan, menuju kehidupan yang lurus, terang benderang, berbudaya, dan beradab. Selanjutnya, sebagaimana kita baca dalam sejarah, bahwa Nabi Muhammad SAW tercatat sebagai nabi yang paling berhasil melaksanakan tugasnya, mengemban risalah Allah dan waktu yang singkat dengan resiko yang kecil, namun pengaruhnya sangat luas dan terus berlaku hingga sekarang. Karena keberhasilannya yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya menyampaikan salam dan hormat kepada beliau. Dan kepada kita juga dianjurkan agar menyampaikan salam dan hormat kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, di antara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Sholat juga merupakan mi'rajnya seorang muslim. Sholat merupakan kesempatan manusia untuk berdialog, mengadu, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan amal yang pertama sekali akan ditanya di akhirat. Jika sholatnya baik, maka akan ada harapan amal yang lainnya akan baik. Selain itu, sholat akan memberikan pengaruh kesehatan fisik dan rohani, serta kesehatan sosial. Karena demikian pentingnya sholat ini, hingga sampai menjelang ajal atau menjelang wafat, beliau mengingatkan umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Yang kedua, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dalam salah satu hadisnya beliau menyatakan, yang artinya, bahwasanya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Menurut catatan sejarah, bahwa pada saat beliau diutus ke muka bumi, seluruh akhlak manusia di dunia ini seperti akhlak orang Romawi, orang Yunani, orang Cina, India, dan Persia, dan lainnya dalam keadaan merosot yang disebabkan karena menyembah selain Allah. Kehidupan umat manusia saat itu tak ubahnya seperti binatang yang tidak mengenal halal dan haram, dan tidak mengenal tata krama, budi pekerti, akhlak, dan sopan santun. Namun, beliau berhasil merubah akhlak yang rusak dan buruk itu menjadi akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang beliau ajarkan adalah menghormati,
menyayangi, dan memuliakan orang tua, terutama ibu. Lalu ketika ada seseorang sahabat bertanya kepada beliau tentang siapakah orang yang harus lebih dihormati, beliau menjawab, ibumu, 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 sampai 3 kali, dan kemudian bapakku. Akhlak mulia lainnya yang beliau ajarkan adalah menghormati dan memuliakan tetangga, karena tetanggalah orang yang terdekat dengannya. Akhlak kepada tetangga itu antara lain saling bertemu, mengucapkan salam, jika diundang agar datang, jika sakit hendak-hendaknya dijenguk, dan jika meninggal hendaknya diantarkan jenazahnya ke pemakaman. Selanjutnya, jika seseorang memasak makanan atau hidangan yang baunya tercium oleh tetangga kita, maka hendaknya air kuah hidangan itu diperbanyak, sehingga tetangga kita dapat diberikan hidangan tersebut. Yang selanjutnya, beliau juga mengajarkan akhlak terhadap lingkungan. Beliau mengajarkan agar memelihara dan menjaga kebersihan. Beliau menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Beliau juga melarang kita buang air di air yang tergenang atau tidak mengalir, agar tidak menimbulkan bau busuk dan menyebarkan penyakit. Yang selanjutnya, beliau melarang kita buang di bawah pohon yang berbuah. Dan beliau juga melarang untuk kita untuk menyiksa binatang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing yang tidak diberi makan hingga mati. Sebaliknya, ada seseorang yang masuk surga karena memberi minuman seekor anjing yang kehausan dengan cara mengambil air dari dalam sumur dengan sepatutnya dan memberikannya kepada anjing itu. Beliau juga menganjurkan agar berbuat baik pada tumbuh-tumbuhan. Beliau menyatakan, jika seorang menanam tanaman lalu buah tanaman tersebut dimakan burung atau manusia, maka Allah akan mengampuni dosa yang menanam tanaman itu. Yang ketiga, melaksanakan fungsi dan peran sebagai istri atau seorang ibu. Sebagai seorang istri, Rasulullah SAW mengajarkan agar kita menjadi istri yang solehah, yaitu istri yang taat menjalankan perintah Allah, taat kepada suami, menjaga amanahnya berupa harta benda termasuk diri kita sendiri. Dan ketika suami kita tidak ada di rumah, untuk menjaga kehormatannya, menghormati orang tua dan keluarganya. Semua ini dilakukan dengan ikhlas dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan kita jadikan pelaksanaan tugas-tugas sebagai istri ini sebagai ladang amal guna meraih keridhaan Allah pada balasan pahalanya berupa surga di akhirat. Dalam salah satu hadisnya beliau menyatakan bahwa jika seorang wanita taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, maka ia akan dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. Selanjutnya, sebagai ibu, Rasulullah SAW mengajarkan agar kita memelihara kesehatan dan pertumbuhan fisik putra-putri kita, mengisi jiwanya dengan akhlak mulia, mengisi otaknya dengan ilmu pengetahuan, dan menghiasi fisiknya dengan berbagai keterampilan. Maka anak kita akan menjadi anak yang sempurna atau insan kamil yang akan siap menghadapi tantangan zaman yang penuh persaingan. Caranya adalah dengan memberikan teladan yang baik, bimbingan, pembiasaan, serta latihan. Itulah antara lain akhlak dan ajaran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada ucapan atau tutur kata yang saya sampaikan ini kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Karena yang benar itu datangnya dari Allah, sedangkan yang salah itu datangnya dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbuat salah, sedangkan manusia terkadang berbuat salah. Dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.